Halo guys, apa kabar? Oke, balik lagi dengan saya teman-teman. Hari ini kita akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan ya, seperti biasa. Sebelum mulai, disclaimer on teman-teman, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni hanyalah analisa saya pribadi. So, silakan teman-teman analisa ulang kembali karena loss ataupun profitnya itu teman-teman yang tanggung sendiri ya. Oke, kita mulai dari IHSG teman-teman. IHSG hari ini naik tipis teman-teman ya, 0,34% dan hari ini masih terjadi net sell oleh asing ya. IHSG sendiri masih di area konsolnya yang pernah kita gambar sebelumnya. Dan seperti yang saya bilang kemarin teman-teman, kalau asing masih net sell maka akan susah buat indeks untuk naik ya. Akan terus sideways menurut saya. Area yang harus ditembus oleh IHSG adalah area ini teman-teman. Area 6100-nya harus ditembus. Kalau ini tembus maka besar kemungkinan akan ke 6300, 6383, setelah itu akan ke all time high-nya teman-teman ya. Mudah-mudahan saja ya, ini kita hapus saja teman-teman. Biar lebih jelas ya. Oke, itu saja untuk IHSG teman-teman. Hari ini kita akan membahas saham bank BCA yang pertama. Ya, ini BBCA teman-teman. BBCA sendiri sudah berada di area supportnya teman-teman. Tapi secara tren BBCA ini masih downtrend teman-teman dan sekarang sudah berada di area supportnya teman-teman. So buat teman-teman yang mau invest, menurut saya area ini menarik untuk dicicil teman-teman ya. Area 2950 sampai 30.000 ini teman-teman. Tapi buat para trader yang suka menangkap pisau jatuh, area ini juga menarik teman-teman ya. Area 2950 sampai 30.000. Tapi seminggu terakhir asing masih distribusi ya di saham Big Bank, BBRI, Bank Mandiri, BBNI dan BCA sendiri asing masih distribusi seminggu terakhir ya. So, area ini menarik untuk kita perhatikan teman-teman. Apakah akan dijebol ke bawah atau naik ya. Mudah-mudahan ini jadi area pantulan, so IHSG bisa naik teman-teman ya. Oke, itu saja untuk Bank BCA. Yang saham kedua yang akan saya analisa adalah saham Bank BBYB ya, Bank New Commerce. Bank BBYB ini sebelumnya udah pernah kita analisa teman-teman, kalau nggak salah di area sini teman-teman ya. Di situ kita gambar area buy-nya dan sempat arah harusnya yang teman-teman udah profit lah ya, udah kena trailing stop. Sekarang BBYB ini kembali ke area buy-nya yang kita gambar dulu teman-teman. Apakah masih layak? Menurut saya sih masih oke teman-teman. Yang buat teman-teman yang suka menangkap pisau jatuh ini sih menurut saya masih oke ya. Tapi jeleknya di BBYB ini Asabri yang pemegang sahamnya masih banyak ya, masih sekitar 13%, dan area sini, area demand areanya sini kalau naik sedikit dia akan jualan teman-teman ya. So menurut saya kalau untuk jangka panjang BBYB akan sideways dulu ya. Mungkin sampai beberapa bulan ke depan akan sideways dulu untuk BBYB. Kalau menurut saya sih untuk invest BBYB ini cukup menarik ya untuk invest jangka panjang. Kenapa begitu? Karena BBYB ini kan bank digital ya, udah ada vintage-nya, udah ada teknologinya, udah ada, maksudnya udah ada akulaku sebagai penjamin kreditnya, penyalur kreditnya, dan sudah ada namanya aplikasi Neo Plus ya, udah ada produknya lah istilahnya. So menurut saya BBYB ini kalau untuk
long investment sampai 1-2 tahun menurut saya sih masih oke teman-teman ya buat yang mau invest. Tapi buat investor harus analisa fundamental yang lebih detail lagi teman-teman ya. Nggak bisa hanya sekedar oh ini udah ada gini udah ada gitu, nggak bisa hanya sekedar itu teman-temannya, harus analisa lebih dalam lagi kalau untuk investor ya. Oke, saham selanjutnya akan saya analisa adalah saham INDF teman-teman. Beberapa hari yang lalu kita bahas ICBP, sekarang INDF ya. Oke, hari ini INDF mengalami kenaikan teman-teman sekitaran 6%, dan sekarang berada di area trendline-nya ini teman-teman, di area resistnya. So buat teman-teman yang mau entry, menurut saya sekarang sih nggak menarik untuk entry ya. Untuk yang baru mau entry sih nggak menarik. Untuk yang dari daerah bawah, rekomendasi kan untuk hold. Kalau yang baru mau entry menurut saya kurang menarik teman-teman ya. Karena di sini masih ada gap hari ini yang ditinggalkan oleh INDF, so ada kemungkinan untuk ditutup dulu baru menunjukkan kenaikan. Dan kalaupun melanjutkan kenaikan terbatas teman-teman ya, paling mentok sampai sini, sampai 6.800. Kalau INDF sampai 6.800 kemudian turun sebentar, barulah itu bisa menjadi area entry-nya kita teman-teman ya. Kalau turun tunggu dari supportnya, kalau naik tunggu dia retrace ke sekitaran 6.700 ya. Kemungkinan di sini akan dia melakukan kenaikan ya. Seperti itu kemungkinan ya. Oke, itu saja untuk INDF. Saham selanjutnya yang akan saya analisa adalah saham Friend. Saham Friend hari ini nggak kemana-mana teman-teman ya, tetap berada di level kemarin. Setelah naik cukup tinggi, Friend beberapa hari terakhir, seminggu inilah mengalami penurunan teman-teman. Dan kalau kita lihat chart 1 jamnya, ada pattern yang kurang menarik ya, ada head and shoulders, di mana di sini head kirinya, di sini shouldernya, di sini head kanannya ya. So level 115 ini jadi neckline-nya teman-teman. Kalau itu dijebol ke bawah, maka target selanjutnya untuk Friend ini bisa saja ke sekitaran 96 teman-teman, 96. So menurut saya ini sih yang harus diperhatikan ya, neckline-nya ini 115, kalau itu dijebol maka berpotensi ke 96 ya. Oke, itu saja untuk Friend. Saham selanjutnya akan saya analisa adalah saham Crush teman-teman, Krakatau Steel. Ya ini Crush sendiri pernah kita analisa sebelumnya, untuk kita sarankan untuk antre di daerah sini teman-teman ya, ternyata dijebol. Seharusnya teman-teman udah cut loss ya. Kalau ikut analisa semestinya teman-teman udah cut loss, dan cut lossnya pun nggak terlalu besar sih ya, nggak terlalu besar, so masih oke teman-teman. Area selanjutnya yang menarik untuk kita tunggu adalah area sini teman-teman, di sekitaran 466, atau kalau itu dijebol di area sini teman-teman ya, sekitaran 402 sampai 418 teman-teman ya. Tapi di sini terlihat Crush seperti akan membuat base baru ya. Kalau di sini tapi masih masih susah untuk breakout 518 nya teman-teman. So kalau di sini Crush membuat base baru, menarik untuk kita perhatikan level 520 nya teman-teman ya. Kalau level 520 nya di breakout, apalagi dengan volume yang besar, teman-teman boleh ikutan entry teman-teman ya, dengan stop lossnya di bawah sini. So ini risknya juga menarik kalau dia breakout sini. Oke, itu saja untuk Crush. Saham selanjutnya adalah saham LAK.
Ini kemarin ada yang request saham LAK. Buat teman-teman yang belum tahu, saham LAK ini adalah saham di sektor teknologi, teman-teman ya. Saham teknologi dan dalam bidang penjualan printer dan lain sebagainya ya. Dari segi chart yang harus kita perhatikan adalah level 208-nya teman-teman, karena di sini terlihat LAK ini seperti akan membuat pembalikan arah teman-teman. Di sini sudah ada higher low baru, so kalau 208-nya ini ditembus kemungkinan akan downtrend ya. Tapi dari segi volume koreksinya sih menurut saya level 208 ini akan menahan ya, untuk saham LAK ini teman-teman. Dan setelah saya lihat tadi dari susunan pemegang sahamnya LAK ini teman-teman, menarik teman-teman ya. Kenapa menarik? Karena di sana direksinya itu memegang saham LAK ini cukup banyak teman-teman ya. So itu artinya direksinya itu percaya bahwa LAK ini kedepannya akan mempunyai prospek yang cukup baik lah. Itulah sebabnya dia juga ikut memegang sahamnya teman-teman. Apalagi kan sektor teknologi masih masih hype untuk sekarang teman-teman ya. Mungkin LAK ini juga termasuk yang kedepannya akan hype juga teman-teman. Dari segi VBP juga masih di bawah rata-rata saham teknologi lain-lainnya teman-teman ya. So teman-teman investor, saham LAK ini menurut saya ya layak untuk kita analisa lebih dalam lagi teman-teman ya. Walaupun di 2020 kemarin masih mengalami kerugian, mungkin di 2021 ini akan mengalami kenaikan atau turnaround story lah istilahnya. Menurut saya untuk teman-teman investor, saham LAK ini menarik untuk kita analisa lebih lanjut lah untuk fundamentalnya teman-teman ya. So itulah mengapa saya biasa menyarankan teman-teman untuk request saham-saham, karena seperti tujuan awal saya membuat video ini teman-teman ya, untuk saya belajar lebih banyak lagi teman-teman ya. So karena ini adalah saham yang baru menurut saya, jadi saya tadi sempat menggali hanya sedikit ya, karena analisa fundamental nggak cukup mengenalkan rasio-rasio PER, PBP atau apalah itu, harus kita analisa lebih dalam lagi ya. Oke, terima kasih juga yang udah request saham LAK ini ya. Itu saja analisa kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Nanti kapan-kapan lah saya akan analisa fundamental beberapa perusahaan di YouTube ini kalau subscribe-nya udah bertambah ya, di batas ratusan lah. Oke, itu saya teman-teman. Terima kasih dan selamat malam ya.